Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Nugroho Kristanto dalam perkuliahan hidrologi sungai dengan kode GL2206. Pertemuan ini adalah pertemuan minggu ke-8 atau minggu pertama setelah UTS. Kita akan membahas tentang rainfall, runoff process, and modeling. Jadi video ini dibuat sebagai bagian dari bentuk kuliah online di mana saat ini kondisi perkuliahan tatap muka secara langsung tidak memungkinkan dikarenakan adanya wabah virus corona COVID-19. Semoga teman-teman mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di UGM dimanapun berada senantiasa sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Oke, langsung ke materi. Oke, kita review first half dulu ya. Jadi sebelum UTS kita sudah kuliah sebanyak 7 pertemuan. Kita review dulu. Jadi fokus dari hidrologi sungai kita akan membahas tentang hujannya dulu, hujan. Sebagai input dari hidrologi sungai itu hujan, tentang spatial distributionnya, temporal distributionnya, dan seterusnya. Kemudian abstraksi dari hujan itu apa sih? Ada evapotranspirasi, intersepsi, kemudian penjenuhan surface storage, kemudian infiltrasi yang sangat dipengaruhi oleh soil type, land use, kemudian antecedent moisture, soil moisture. Baru kita masuk ke runoff modeling. Jika kita sudah punya data hujannya, kita bisa menghitung evapotranspirasinya, kita punya data tanahnya, data land use-nya, kita hitung infiltrasinya, baru kita bisa menghitung memodelkan runoff-nya. Seberapa besar runoff yang menjadi hujan, seberapa banyak hujan yang menjadi runoff. Kemudian dari sini kita kita juga bisa tahu hidrografnya seperti apa. Apakah ketika dia hidrografnya seperti ini artinya adalah banjirnya cukup tinggi, dan ketika kita punya hidrograf lain yang dia lebih landai, yang ini banjirnya yang pertama ini banjirnya lebih tinggi tapi durasinya lebih pendek. Nah, yang nomor 2 ini banjirnya lebih rendah tapi durasinya lebih panjang. Nah, dalam runoff modeling itu ada routingnya. Routing ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik das itu sendiri atau basin karakteristik. Kemudian time of concentration. Time of concentration sangat mempengaruhi sekali ketika kita melakukan routing. Kemudian concentrated flow dan transit time. Nah, ini transit time ini sangat dipengaruhi oleh bentuk dasnya, keberadaan surface storage, waduk, dam, sito, embung, dan seterusnya. Nah, baru setelah itu kita akan membahas tentang implikasinya. Apakah itu untuk perhitungan salurannya, atau untuk manajemen banjirnya, atau manajemen resiko. Oke, itu review dari FOSAF ya. Kita masuk ke rainfall runoff modeling. Nah, ini karena kita kuliah online, ini kita skip. Sebagai pembuka, bahwa ketika kita bicara tentang rainfall runoff modeling, kita tidak bisa lepas dari satu model yang cukup populer yang kita sebut sebagai rasional model. Ini banyak sekali yang sudah menggunakan ini, di mana dia rumusnya adalah debit atau H adalah
fungsi dari hujan dan luas dasnya. Ini fungsi dari hujan dan luas dasnya dikali dengan koefisien runoff-nya. Ini ditemukan oleh Thomas James Mulvaney dari Iris. Ini sangat populer sekali. Disebut sebagai rational model walaupun not so rational at the moment. Tapi pada zaman dulu dengan perhitungan Hi sama dengan C kali I kali A itu sudah sangat bisa membantu dengan teknologi komputasi yang sangat terbatas, komputasi spasial yang sangat terbatas. Perhitungan Hi sama dengan C kali I kali A ini atau rasional model ini adalah yang sangat populer dan menyelesaikan banyak masalah. Walaupun ketika kita kita kaji lebih jauh, model ini not so rasional. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang hidrograf tadi, ketika kita punya hidrograf seperti ini, nah hujannya pasti dia seperti ini, grafik hujannya. Ini adalah hujan. Dan ini adalah runoff-nya. Puncak hujan itu tidak sama dengan puncak banjirnya. Dia butuh time of concentration dan seterusnya. Nah, di sini puncaknya itu dia tidak memperdulikan apakah hujannya ini low intensity long duration atau high intensity short duration. Itu salah satunya. Kemudian routing itu tidak dalam sebuah das ini. Ini hujannya dianggap merata, satu. Sehingga rasional model ini hanya bisa atau cocok ketika diaplikasikan di das-das yang kecil. Sedangkan ketika kita bicara tentang manajemen banjir, Sungai Bengawan Solo misalnya, itu dari Wonogiri sampai ke Jawa Timur sana, atau Sungai Serayu, atau yang kecil saja, Kali Progo. Nah itu sangat tidak mungkin ketika dia menggunakan rasional model, karena ketika kita bicara tentang hujan, distribusi spasialnya sangat beragam dalam satu das. Sehingga ketika kita mau memodelkan rainfall runoff modeling, kita harus kembali kepada sistem general water balance sebenarnya, di mana kita punya input utama yaitu hujannya, hujan ini. Kemudian hujan ini dia akan mengalami persentuhan pertama kali adalah dengan tanaman atau plant. Nah ini kita harus menghitung intersepsinya dulu. Gampangannya adalah misalnya hujannya ini jatuh, maka dikurangi intersepsi, dia adalah ditambah dengan hujan dikurangi dengan intersepsi, maka dia menjadi hujan efektif yang kita kenal dengan bisa diartikan sebagai true fall. True fall ini hujan efektif yang jatuh sampai tanah. Kemudian ketika dia jatuh sampai tanah, ini dia akan mengalami infiltrasi. Nah, ketika jumlahnya ini dikurangi infiltrasi, maka dia adalah overland flow. Nah, ketika overland flow ini ditambahi dengan groundwater flow, maka dia biasanya muncul di sungai. Ini yang disebut dengan river discharge atau runoff. Nah, memodelkan semua ini bisa
mempermudah ketika kita memahami sebuah model itu sebenarnya perhitungannya seperti apa. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah intersepsi. Nah, intersepsi ini ketika hujan jatuh di tanaman seperti ini, maka dia akan membasahi daun-daun seperti ini. Daun lebar seperti ini, kemudian yang perdu, daun kelapa itu akan memiliki intersepsi yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita melakukan pengukuran di lapangan, ini baiknya adalah dilakukan dengan menggunakan plot 15x15 misalnya, atau 20x20, atau 30x30. Kemudian ini adalah untuk menghitung stem flow-nya atau aliran batangnya. Jadi dia dililitkan, kemudian di bawah dia ada tampungannya. Kemudian ada yang menghitung true fall-nya, drip juga dihitung di situ, sehingga pada bagian atas pertama hujan dihitung, ini berapa sih X milimeter misalnya. Nah, ketika di bawah dengan luasan sebesar ini kan bisa dihitung sebenarnya. Nah, di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Sehingga ketika kita kalkulasinya, maka bagian yang hilang dari hujan tadi itu adalah interception storage dari satu pohon ini. Itu adalah ketika kita bicara tentang plot masing-masing pohon. Tapi akan sangat tidak mungkin ketika kita melakukan pemodelan runoff, misalnya di Sungai Serayu kita hitung satu-satu pohonnya, tidak mungkin. Sehingga kita butuh padahal yang dibutuhkan dalam rainfall runoff itu adalah sebaran hujan seperti ini. Ketika kita mau bicara tentang satu Jogja gitu, kita tidak mungkin menghitung satu-satu pohon seperti yang tadi, sangat tidak mungkin sekali. Sehingga kita perlu membuat sebaran spasial intersepsi. Nah, ini kita bisa menghitung itu ketika kita punya NDVI atau Normalized Density Vegetation Index. Nanti kalian silahkan cari. NDVI itu dihitung dari apa sih? Dia dihitung dari band merah dan near infrared atau inframerah dekat. Dari situ, dari NDVI, ketika kita punya citra Landsat misalnya, atau citra yang lain, kita bisa punya sebaran spasial seluruh Jogja gini. Itu NDVI-nya kita bisa cari semua. Dari situ kita bisa menghitung NDVI, kita bisa turunkan ke Smax atau kapasitas intersepsi itu tadi. Nah, ketika kita punya kapasitas intersepsi ini tadi, ini biasanya nilainya adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1. Di mana 1 itu adalah semua hujan itu jadi jadi hujan efektif atau sampai ke permukaan, tidak terkena oleh tanaman. Nah, ini di sini bahkan di kota gitu dia sedikit sekali, 0,18. Sehingga ada sebagian besar yang dia tidak sampai ke tanah. Ini bisa dihitung, sehingga kita tidak perlu melakukan hitungan yang seperti ini tadi. Tapi ketika kita sudah menghitung ini, kita tetap perlu melakukan validasi, sehingga kita tetap memerlukan plot-plot ini di beberapa titik. Kita hitung sampelnya yang bagus berapa untuk memverifikasi si sebaran intersepsi. Ini overall interception 0 sampai 1. Dari situ kita bisa menghitung hujan efektif pada bulan Januari itu seperti apa, pada bulan Februari itu seperti apa, pada bulan Maret itu seperti apa, pada bulan April, dan seterusnya. Kita bisa menghitung hujan efektifnya, sehingga kita bisa memodelkan runoff
pada masing-masing waktu. Ketika kita sudah bicara tentang hujan, kemudian hujan efektif, maka kita setelah itu akan membahas tentang infiltrasi atau infiltration. Nah, cara menghitung infiltrasi itu seperti apa? Paling gampang adalah dengan menggunakan ring infiltrasi tentunya. Ada single ring, double ring, atau bisa didekati dengan kesat atau permeabilitas dan seterusnya. Tapi itu satu titik. Bagaimana ketika kita bicara tentang satu area, Jogja tadi? Nah, itu kita harus tahu sebenarnya sifat tanah apa saja yang menentukan laju infiltrasi. Yang pertama adalah hydraulic conductivity, kemudian porosity atau porositas, kemudian soil suction atau sorptivity. Jadi dari sini kita bisa menghitung sebaran spasial. Nah, ini hydraulic conductivity ini bisa didekati dengan ring permeability, porositas itu bisa diambil sampelnya, porosity. Kemudian kita juga perlu tahu teksturnya, karena tekstur ini sangat mempengaruhi laju infiltrasi. Tekstur lempung akan sangat berbeda laju infiltrasinya dengan tekstur yang pasiran. Kemudian struktur itu juga penting. Ketika kita bicara tentang struktur tanah, harapannya teman-teman mahasiswa sudah mengambil ilmu tanah ya. Jadi struktur tanah ini sangat penting sekali karena mempengaruhi tentang pori-pori makro atau makropor. Di situ tanah dengan struktur tiang akan berbeda dengan tanah yang strukturnya gumpal dan seterusnya. Ini contoh permeabilitas dari masing-masing tekstur. Ada sandy soil, silty soil, loamy soils, clay soils. Itu memiliki laju infiltrasi laju permeabilitas yang berbeda. Ini struktur tanah, ada granular, ada blocky, flatty, kolom, tiang, gitu, prismatik. Ini akan menentukan pori-pori makro yang berbeda pada masing-masing daerah di mana tanah itu berada. Nah, infiltrasi secara spasial itu bisa dihitung ketika kita bicara tentang hubungannya dengan runoff. Itu nanti hubungannya ada dua dengan model yang akan kita gunakan. Yang paling banyak digunakan itu adalah saturation overland flow dan Hortonian overland flow, atau lebih dikenal dengan saturation flow, Hortonian flow. Nah, saturation flow itu apa? Saturation flow itu adalah limpasan permukaan yang terjadi ketika kapasitas tanahnya, soil storage capacity-nya is exceeded atau terlampaui, sehingga tanah itu sudah jenuh. Nah, ketika tanah jenuh, masih ada hujan, maka hujannya akan melimpas. Biasanya itu air tanahnya dangkal, kemudian ada impermeable layer-nya di bawahnya. Kemudian yang paling banyak digunakan dalam model itu adalah Hortonian flow. Hortonian flow itu adalah jika hujan itu melebihi dari laju infiltrasinya. Jadi kalau infiltrasinya itu 1 mm per jam, itu hujannya 5 mm per jam, maka yang 4 itu akan melimpas. Itu yang paling banyak digunakan. Dan ini sangat tergantung terhadap sifat tanahnya. Ini contoh. Ini dari kuliahnya Profesor Yaten. Dari ITC, ini hasil penelitian beliau tentang pemodelan runoff gitu ya. Infiltration atau infiltrasi itu sangat bergantung pada soil moisture distribution, sehingga ketika kita mau running model rainfall runoff,
itu initial condition itu sangat penting sekali. Initial condition, tanahnya kering, maka limpasannya akan lebih sedikit daripada ketika tanahnya sudah jenuh. Ya enggak? Jadi ketika tanahnya sudah jenuh, hujan sedikit saja akan menjadi aliran. Tapi ketika tanahnya kering, hujan sedikit maka dia akan meresap menjadi infiltrasi. Kemudian land use dan soil type itu penting sekali. Kemudian wetness index itu bisa dihitung. Ini wetness index ini bisa didekati dengan topografi. Semakin ke bawah maka semakin basah. Gitu. Jadi dalam model itu kadang-kadang ketika kita mau memodelkan runoff itu apa sih? Runoff adalah semua yang tidak terinfiltrasi. Jadi hujannya 5, terintersepsi 1, terinfiltrasi 1, maka yang menjadi aliran adalah 3 misalnya, seperti itu. Tapi biasanya dia 5-60% dari hujan itu jadi runoff. Tapi ini sangat tergantung pada luasan luasan dasnya. Ini laju infiltrasi di berbagai tanah. Kemudian setelah infiltrasi baru kita bisa menghitung overland flow-nya. Dari situ kita bisa menghitung dengan Manning equation. Kita bisa memodelkan, ini paling banyak digunakan dalam model itu adalah V sama dengan ini kecepatan R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah kali kali 1/n, dimana R ini adalah radius hidrolik atau luas penampang kali perimeter basah. Nanti perhitungannya bisa menggunakan pixel base sebenarnya. Nah, ketika kita bicara tentang model, validasi itu menjadi sangat penting. Ketika kita perhatikan gambar yang sebelah kanan ya, ini sebelah kanan ya. Di sini dia tidak tampak sebagai saluran, tapi ketika ada hujan, catchment yang sebesar ini dia akan mengumpul di sini. Dia akan mengumpul di sini dan menjadi aliran ke sini. Ini sangat besar sekali, dan ketika kita bicara tentang rainfall runoff modeling, ini peran spasialnya menjadi sangat penting sekali. Ini perhitungannya di sini di bawah ini adalah lokasinya. Ini posisi yang tadi di sini, sehingga kita melakukan pengukuran di sini. Kita buat salurannya di sini, kita buat kramwir. Harapannya adalah ketika ada aliran dari sini, maka sedimennya akan terendap di sini, sehingga kita bisa ambil sedimennya di sini. Nah, di sini di dalam kotak yang di sini ini kita pasangi V-notes dengan harapannya ini bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ini kramwirnya saya gitu, terus di sini ada baknya, baru di sini ada V-notes-nya. Sedimen dari sini dia akan terendapkan di sini. Ketika sedimennya terlimpas di sana, maka dia sedimennya akan terjebak di sini. Nah, dari sini kita bisa tahu besaran catchment-nya tadi seberapa, alirannya berapa, karena di sini kita pasang logger di sini nih. Di sini ada loggernya. Kemudian sedimen yang terbawa berapa, itu kita bisa hitung. Field measurement penting sekali untuk validasi model. Semua model harus divalidasi. Jika tidak divalidasi, model means nothing. Ini
sedimen yang ada di atasnya keran viewer. Ini loggernya. Ini salah satu bendungan juga pengukuran lapangan. Ini di sini sama seperti tadi. Di sini ini adalah sedimen trapnya. Kemudian di atas sini ada loggernya di bagian sini. Nah ini panen sedimennya, banyak sekali ini. Padahal ini catchment-nya adalah catchment permukiman. Asumsinya permukiman sedikit sekali erosinya, tapi pada kenyataannya ketika kita ambil sedimennya ternyata banyak sekali di sini. Nah, ketika kita sudah punya model, itu kadang-kadang model yang kita pakai itu ada yang daily, ada yang weekly, atau annually. Padahal prosesnya itu biasanya hujan menjadi aliran itu kurang dari 2 jam. Ini tergantung dengan luas dasnya juga. Tapi ketika kita bicara tentang das kecil gitu, 300 hektar misalnya, itu 45 menit, 1 jam gitu. Itu sudah menjadi aliran. Nah, kita perlu upscaling in time. Daily rainfall tidak bisa digunakan di situ ketika kita bicara tentang manajemen banjir misalnya. Kita harus punya event based model. Jadi pemilihan model yang pas itu juga sangat penting sekali ketika kita tahu tujuannya itu untuk apa. Ketika kita tahu untuk pemodelan banjir ya jangan daily, jangan weekly, jangan annually. Kita harus event based. Ketika kita bicara tentang manajemen sumber daya air wilayah itu daily fine, itu bisa dipakai. Ini saturation flow, retention flow tadi. Cara upscaling itu adalah misalnya dengan runoff fraction. Jadi di penggal-penggal kita kita bagi per land use-nya atau per soil type-nya atau kombinasinya atau kombinasi land use soil type dengan lereng misalnya, sehingga kita bisa memisah-misahkan runoff pada masing-masing unit ini, kemudian kita routing. Nah, kita routing, kita bisa modelkan, monggo itu misalnya kita menggunakan kinematic wave atau apa gitu ya. Itu kita bisa upscale time sehingga kita bisa membuat menjadi event base. Atau kita dengan Morgan-Morgan-Vinay method gitu. Atau dengan SCSCM. Itu kita bisa upscale skala waktunya. Ini contoh penelitian runoff dengan hujan spasial gitu ya. Ini di Merawu. Ini hujannya ada yang dengan menggunakan apa istilahnya? Ini hujan area, hujan spasialnya dengan interpolasi itu. Yang kedua adalah dengan zona. Ini kita zona 1, 2, 3, 4. Nah, itu hasilnya seperti apa? Nah, zona dan interpolasi itu ini kita bisa lihat key zonation, key IDW ini beda sekali. Key zonation sehingga sangat beda sekali. Ketika kita menggunakan model, hati-hati. Hasilnya bisa sangat berbeda ketika inputnya sama tapi ngolahnya berbeda. Gitu. Ini hasil yang lain. Runoff-nya dari mana saja gitu. Kita bisa lihat. Kita juga bisa memodelkan
respon hidrologi berdasarkan skenario pergerakan hujan. Hujannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, ini kalau dari down to top atau dari ini kalau kita punya das gini ya. Hujannya itu dari atas dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Maksudnya dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. Nah, ini perbedaannya sangat besar sekali. Down to top dari hilir ke hulu atau top to down dari hulu ke hilir. Nah, ini berbeda sekali. Intensitas hujan juga high intensity short duration atau low intensity long duration. Nah, ini juga kalau low intensity ini hasilnya juga sangat berbeda sekali, sehingga sangat penting sekali ketika kita memverifikasi inputnya dulu sebelum kita melakukan modeling dan akhirnya kita validasi model itu sendiri. Ini hasilnya. Sensitivity analysis penting sekali. Itu tadi adalah pembukaan tentang rainfall runoff modeling. Nanti kita bisa diskusi dengan WA atau dengan Edmodo. Harapannya adalah kalian tetap mendapatkan ilmu sebagaimana ketika kita kuliah secara langsung, interaktif gitu ya. Sekian dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.